Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur atas pemberian-pemberian, syukur atas kenikmatan-kenikmatan, dan syukur atas setiap apapun itu yang Allah telah berikan kepada kita, entah itu baik ataupun buruknya. Karena setiap muslim dia senantiasa mensyukuri setiap takdir yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Kalau takdir itu merupakan takdir yang baik, maka dia ucapkan Alhamdulillah. Kalau ternyata takdir itu berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, berupa takdir yang buruk, maka dia pun bersabar atas itu. Maka ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semuanya menjadi baik untuk dirinya. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia pun bersyukur. Dan dia bisa mendapatkan pahala dengan kesyukurannya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar. Dan dengan kesabaran dia pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya apabila seorang muslim paham, dia bisa bersyukur, dia bisa bersabar, maka sungguh indah apabila kita bisa mengerti, kita bisa mengilmui, kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang maha memberikan kebaikan untuk kita. Sampai pun pada ketika kita mendapatkan musibah, berupa sabarnya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ibu dan bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang fadilatul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menghiasi diri kita dengan ilmu. Karena semua jalan yang mengantarkan kita kepada surga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan segala jalan yang mengantarkan kepada neraka pun telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tinggal kita berusaha untuk mengilmuinya agar kita ngerti mana jalan yang mengantarkan kita kepada surganya, dan kita pun juga ngerti mana jalan yang mengantarkan kepada neraka, sehingga kita pun menghindar dari jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah pada kesempatan antara maghrib dan isya ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang anwa'ul qalbi wa aqsamuhu. Anwa'ul qalbi wa aqsamuhu, jenis-jenis hati dan pembagiannya. Di dalam sebuah manusia, di dalam seorang manusia tersusun darinya berupa badannya, dan di dalam badan itu ada hatinya. Yang nampak dari kita sekarang ini adalah berupa badan kita. Namun yang ada di dalam badan kita ada hati. Saat manusia berusaha untuk memperbaiki apa yang nampak darinya berupa badannya dia, Kalau misalkan
badan kita sehat, kita merasa senang, alhamdulillah. Karena dengan kesehatan itu kita bisa melakukan apapun yang kita senangi. Kita bisa sholat dengan kondisi yang enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan. Namun saat badan kita tidak sehat, maka kita merasakan ketidaknyamanan. Ada orang yang mendapatkan penyakit. Dari penyakit itu ternyata dia tidak bisa makan durian misalkan. Kalau makan durian nanti kumat penyakitnya. Atau kalau makan berupa kacang-kacangan nanti kambuh lagi. Atau kalau kebanyakan makan gorengan nanti timbul apa lagi. Ataupun terluka, badan kita terluka, lecet, gigi kita sakit. Bayangkan kalau kita merasakan sakit pada gigi, mau tidur pun gak enak. Sehingga tatkala kita merasakan sakit pada badan kita, kita pun akan berusaha untuk bagaimana caranya biar sehat kembali. Wah, kok gak enak badan ya, rasanya kayak demam. Malam sebelum tidur minum tolak angin misalkan. Atau pusing, kok ke warung cari Paramek. Segera, kalau kita sakit, kita berusaha segera untuk mengobati badan kita. Karena sakit itu gak enak. Sakit adalah kondisi yang menyebabkan kita tidak enak untuk melakukan apapun itu. Terlebih sakit gigi, kita datang ke dokter gigi. Belum lagi kalau ternyata sakitnya parah, gagal ginjal misalkan, minumnya harus tertakar, tidak bisa minum sembarangan. Kalau kebanyakan nanti sesak. Maka berusaha untuk sehat. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang berharap dirinya menjadi sakit. Ada enggak? Wah, aku tak sakit aja, enak sakit di rumah cuma tiduran aja. Enggak ada. Jadi ada badan yang sehat, ada badan yang sakit, dan nanti di akhirnya semua badan kita pun mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka ketika badan kita mati, meninggal, kita sudah berpisah. Kita tidak merasakan apa-apa lagi. Orang yang sudah meninggal dunia, mau dipukul dia tidak bisa merasakan, karena sudah meninggal. Mau dikasih uang 1 juta, dia tidak akan senang. Mau diteriaki sekencang apapun, dia tidak akan mendengar. Mau disuruh untuk bangkit, dia pun tidak bisa, karena sudah mati. Sudah mati, sudah gak bisa apa-apa. Maka saat manusia berlomba-lomba untuk memperhatikan kondisi fisiknya, namun kebanyakan mereka lupa untuk memperhatikan kondisi hatinya. Dan kondisi hati seorang manusia pun juga sama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati manusia itu merupakan sebuah wadah kebaikan atau wadah keburukan. Dan hati manusia pun itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melihat pada hati hamba-hambanya. Dan hati manusia pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Surat Al-Isra ayat yang ke-36. Al-Isra 36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran kita mendapatkan informasi dari apa yang kita dengar.
Kita mendapatkan informasi dari apa yang kita lihat. Makanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang masuk dari pendengaran kita, yang masuk dari penglihatan kita, kemudian nanti akan masuk ke dalam fuad, dalam hati. Sehingga hati merupakan wadah. Tatkala yang masuk ke dalam pendengaran, penglihatan kita adalah sesuatu yang baik, maka insya Allah yang ada di dalam hati kita pun adalah sesuatu yang baik pula. Tapi kalau ternyata yang masuk dalam pendengaran kita, yang masuk dalam penglihatan kita adalah sesuatu yang tidak baik, maka hati ini akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak baik pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha menjaga pendengaran, menjaga penglihatan. Kenapa? Agar nanti yang masuk ke dalam hati kita adalah sesuatu yang baik. Kemudian setelah itu, ya, kalau hatinya baik, maka yang keluar dari akhlaknya ataupun ucapannya itu adalah sesuatu yang baik pula. Maka ibarat sebuah teko, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau dia diisi dengan kopi, maka yang keluar juga kopi. Dia diisi dengan teh, yang keluar pun juga teh. Dia diisi dengan air putih, yang keluar dari teko pun air putih. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tiap hari mengisi hati kita dengan sesuatu yang gak baik, dengan gosip sana, gosip sini, dengan sinetron, dengan sesuatu yang gak ada faedahnya, hati kita penuh dengan sesuatu yang gak baik pula. Kita akan sibuk memikirkan hal itu dibandingkan memikirkan untuk kehidupan akhirat kita. Maka pilih-pilih mana yang berhak masuk di dalam hati kita melalui pendengaran maupun penglihatan. Karena semuanya nanti dalam surat Al-Isra ayat 36 ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal-malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasjaru kulluha 'an amri. Dan hati merupakan sebuah hal yang penting bagi manusia. Karena hati ini hati bagi anggota-anggota tubuh yang lainnya, dia bagaikan raja. Hati bagaikan raja, sedangkan anggota tubuh itu bagaikan tentaranya. Maka anggota tubuh itu akan melaksanakan apa yang sesuai dalam hatinya. Dalam hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dipenuhi dengan kecintaan kepada akhirat, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan melaksanakan, siap. Ketika terdengar suara azan, wah ini saatnya sholat. Hatinya baik, dipenuhi kecintaan kepada Allah, siap laksanakan sholat. Namun ketika hatinya tidak baik, tidak ada kecintaan kepada Allah dan dunia akhirat dan kehidupan akhirat, saat terdengar suara azan, ya, maka dia malah bersantai-santai. Nanti dulu, waktunya masih panjang, waktunya masih lama, nanti aja dulu sholatnya, sebentar lagi hingga mepet. Mau habis waktunya baru dia sholat. Kenapa? Karena yang memerintahkan itu adalah dalam hatinya. Hatinya tidak bersegera untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka baik pula semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh.
dan kalau dia buruk maka buruk pula semuanya. Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah dia adalah hati. Maka memperbaiki hati lebih penting daripada memperbaiki kondisi fisik kita. Sehingga para ulama mereka berusaha untuk memperbaiki hati mereka agar selalu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada kehidupan akhirat. Dan mereka tidak meletakkan dunia di dalam hati mereka. Mereka letakkan dunia hanya di tangan saja. Karena kalau seseorang sudah meletakkan dunia dalam hatinya, maka dia akan melupakan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati merupakan rajanya dan anggota tubuh merupakan pelaksananya. Ketika hati memerintahkan untuk ini, maka anggota tubuh pun akan siap melaksanakan. Kana al-ihtimamu bi tashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada 'alaihi salikun. Maka memperhatikan untuk senantiasa memperbaiki kondisi hati, meluruskannya agar dia selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah perkara yang ditempuh oleh orang-orang yang saleh. Orang-orang yang baik mereka senantiasa berusaha untuk memperbaiki hati mereka. Wan nadharu fi amradihi wa ilajuha ahammu ma tansiku bihin nasikun. Dan mereka pun berupaya, kalau hatinya sakit, mereka berusaha untuk segera mengobatinya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mereka memberikan penjelasan terkait dengan hati. Mereka membagi menjadi 3. Hati dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Yang pertama, mereka membagi al-qalbus sahih awis salim, yaitu hati yang sehat, hati yang hidup. Hati yang sehat ataupun hati yang hidup. Sebagaimana tadi kita lihat ada manusia yang sehat, dia hidup. Dan yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati. Ada yang sehat ataupun hidup, lalu ada hati yang mati. Dan yang ketiga, wal qalbul marid, hati yang sakit. Ya. Ada hati yang sakit. Wal qalbus sahih. Lalu bagaimana pengertian dari hati yang sehat ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang sehat atau hati yang selamat atau hati yang hidup adalah qalbun salim. Hati yang baik. Hati yang menyebabkan pemiliknya mendapatkan keselamatan di hari akhirat nanti. Hati yang sehat, hati yang tidak sakit. Maka hati yang sehat itu adalah alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha biqalbin salim, annahu alqalbu alladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amra Allah wa nahyi. ومن كل شبهة تعارض خيره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari berbagai macam syahwat. Hati yang selamat adalah hati yang sehat adalah hati yang selamat dari berbagai macam syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tatkala kita ingin melaksanakan perintahnya Allah, ya, saat kita ingin melaksanakan perintahnya Allah, maka di situ ada syahwatnya. Syahwatnya yang berupa ajakan kepada sebaliknya. Ketika sholat subuh misalkan,
waktunya masih pagi, kita baru tidur, kemudian harus bangun. Maka syahwat kita akan mengajak kepada tidur aja, malam masih panjang, tidur lagi aja. Syahwat memerintahkan kita untuk terus tidur dan tidak sholat. Kemudian saat kita ingin bersedekah, kita ingin mengeluarkan sebagian berinfak dengan harta kita, maka syahwat kita mengatakan, tidak usah, jangan infak, jangan sedekah. Mendingan uangnya buat beli ganti HP atau beli motor baru saja. Kita sudah punya uang cukup untuk berangkat haji misalkan. Kemudian syahwat kita bilang, sudah tidak usah, buat renovasi rumah saja. Syahwat kita mengajak untuk yang sebaliknya. Kita pengen umroh 30 juta misalkan, udah tidak usah ngapain, eman-eman uangnya buat berangkat umroh, sebentar terus habis. Mendingan belikan motor baru saja, malah bisa dipakai terus. Dan motor sudah ada misalkan di rumah. Maka hati yang selamat, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat-syahwat yang seperti tadi. Maka hatinya Rasulullah SAW adalah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Dan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat. Sehingga yang bermanfaat bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Dan itulah yang menjadi prioritas kita. Saat ini kita berusaha agar hati kita menjadi hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang terbebas dari berbagai macam syahwatnya. Kemudian ketika datang perintah atau datang larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang larangan dari Allah, seorang muslim dilarang untuk berdusta, tidak boleh bohong. Karena kejujuran terkadang berat. Karena saat jujur, terkadang dia harus menanggung resiko dan akibatnya. Maka syahwatnya mengatakan, sudah kamu bohong saja, gak apa-apa. Atau mungkin misalkan dia di pemerintahan, karena dengan kepintarannya, lalu di depannya itu ada proyek yang begitu besar, uangnya besar. Akhirnya sahabatnya bilang, udah ambil dikit gak apa-apa, yang penting gak ketahuan. Syahwatnya bilang seperti itu. Padahal mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dilarang untuk mengambil yang bukan haknya. Mencuri tidak boleh. Maka ketika dihadapkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka syahwat memerintahkan malah untuk dilaksanakan. Maka hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari segala macam itu semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang sehat adalah hati di mana ketika dia beribadah, dia berusaha hanya mengharapkan Allah semata. Ini sudah kita bahas dalam masalah ikhlas kemarin. Ketika dia beribadah, yang diharapkan hanyalah Allah semata. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk yang selainnya. Maka kecintaannya dia kepada Allah, tawakalnya, takutnya dia, ketika dia memberi, itu pun hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita cinta kepada istri, cinta kepada suami, maka jadikan landasan cinta itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga tatkala kita memberikan kepada anak kita, kepada istri kita, karena Allah perintahkan kita untuk menafkahi mereka. Sehingga tatkala kita melakukan itu, kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada mereka karena Allah yang perintahkan. Karena Allah yang perintahkan. Karena tujuan dari kita menikah adalah sama-sama agar nanti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sehidup sesurga. Gak cuma sehidup semati saja, kalau bisa sehidup surga. Sehingga tatkala kita mendapati pasangan kita, ya suami atau istri kita melakukan sebuah hal yang gak kita senangi, ya kita bersabar. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk sabar, biar nanti bisa bareng-bareng sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat dia bersabar itu karena Allah yang perintahkan. Dia mencintai suaminya, mencintai istrinya dikarenakan Allah perintahkan dia untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian hati yang selamat adalah hati yang senantiasa tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Saat dia beribadah, dia berusaha melaksanakan apa yang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka dia tidak mengerjakannya dalam perkara ibadah. Itu adalah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta maupun anak kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Maka yang menjadi perhatian kita adalah agar hati kita ini menjadi hati yang dipenuhi dengan kebaikan, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada dunia, kepada kehidupan akhirat, ya. Agar kita menjadi orang-orang yang pada posisi hati yang seperti ini. Dan yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati. Wa huwa diddul qalbi salim. Maka ini adalah lawan dari hati yang selamat. Fa huwa la ya'rifu rabbah. Maka hati yang seperti ini adalah hati yang gak punya kehidupan. Sebagaimana kita katakan tadi, orang yang sudah mati mau dikasih uang 1 juta, dia tidak akan bisa bangun lagi. Dia tidak akan senang. Maka orang yang hatinya mati saat diberikan hidayah, diajak untuk hidayah, maka dia tidak mau. Karena ada penghalang besar yang menghalangi hidayah masuk ke dalam hatinya. Hatinya menjadi keras. Hatinya keras. Dia tidak sadar siapa yang menjadi Rabb-nya, Tuhannya. Dia senantiasa melaksanakan apa yang menjadi keinginan syahwatnya. Apa yang menjadi keinginan syahwatnya selalu dia turuti. Dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Ketika sholat, ketika pagi waktu subuh, syahwatnya pengen untuk tidur, dia tidur terus nanti sampai jam 6 baru bangun. Gak bisa dikendalikan. Dan ketika dia bekerja, dia tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, semua dia ambil. Karena katanya sekarang cari yang halal saja susah. Yang haram akhirnya dia ambil. Dia mencari harta dengan cara yang haram. Dia tidak peduli lagi dengan apakah Allah murka terhadap dirinya atau tidak. Apakah Allah ridho terhadap dirinya atau Allah murka sama dia. Dia tidak peduli lagi. Karena hatinya sudah mati. Ketika hatinya sudah mati, hidayah tidak akan bisa masuk dari dalam ke dalam hatinya. Maka ini berbahaya. Berbahaya. Setiap muslim dia berusaha agar menjadikan hatinya adalah hati yang hidup, bukan hati yang mati. Karena kalaulah hatinya sudah mati, fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya telah mengeras seperti batu.
dinasihati nggak mau, ya. Kemudian diajak untuk kembali kepada Allah, dia nggak mau pula. Sampai akhir kehidupannya, kalaulah seperti itu, maka nantinya dia akan mendapatkan kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa hatinya bisa mati? Ya karena barangkali dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, atau mungkin karena dia membiarkan ketika hatinya sakit, dia biarkan bertambah sakit. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang anak Adam melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya sebuah titik hitam. Kembali melakukan dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik hitam lagi. Karena keseringan berbuat dosa, hatinya pun menjadi hitam. Kalau tidak segera dihapus, tidak segera dibersihkan, hatinya bisa mati. Kalau hatinya mati, wah, itu sudah tanda-tanda celaka bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, al-qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamudduhu hadhihi maratan wa hadhihi ukhra. Ya. Hati yang masih memiliki kehidupan, namun hati ini punya penyakit. Dan di dalam unsur hati ini saling tarik menarik, ya. Saling tarik menarik antara kebaikan dan keburukan. Maka kalau dalam hatinya lebih dominan kebaikan, maka dia akan lebih condong kepada kebaikan. Tapi kalau di dalam hatinya lebih banyak keburukan, maka dia akan terseret dalam keburukan. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fa fihi mahabbatullah ta'ala. Jadi hati yang sakit itu adalah hati yang di dalam hatinya masih ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia masih sholat biasa, dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun masih tawakal juga. Tapi terkadang dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Terkadang dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga akhirnya dia pun jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dia suka kepada syahwatnya terkadang, bahkan lebih mementingkan syahwatnya. Maka hati yang seperti ini adalah hati yang sakit. Kadang dia baik, kadang dia gak baik, kadang dia sakit. Maka di dalam hati yang sakit ini, ketika dia beribadah, kadang muncul riaknya. Maka kalau dia ngerti riak itu tidak baik, riak itu tidak boleh, segera diobati, segera dihilangkan. Maka saat sedekah kok muncul pamernya, pengen dilihat oleh orang, segera dihapus, segera diobati. Sebagaimana apabila kita merasakan sakit pada badan, kalau ada luka, kita kasih vitamin, kita bersihkan, lalu dikasih vitamin, mungkin diplester biar gak tambah parah sakitnya. Begitu pula kalau hati kita sakit, segera diobati biar tidak parah sakitnya. Karena kalau sudah tambah parah, bisa-bisa hatinya menjadi hati yang mati tadi, hati yang keras. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fihi mahabbatu syahawati wa ithariha wal hirsu ala tahsiliha wal hasad wal kibri wal ujub ma huwa madatu halakihi. Nah, fahuwa mumtinun lahu da'iyin. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang sakit ini adalah hati yang terkumpul dalam dirinya cinta pada kebaikan, dan terkadang dia cinta kepada syahwatnya. Sehingga ketika kita merasakan
kok kita malas kadang-kadang, berarti kita tahu hati kita sedang enggak sehat. Karena kita manusia. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dan manusia, kadang kita sebagai manusia kadang merasa semangat, tapi ada kalanya timbul malesnya. Mau baca Quran malas, ya, mau sedekah juga eman-eman, mau sholat juga aras-arasan, kadang mau jalan ke masjid. Tapi ada kalanya, azan langsung semangat datang. Ya. Maka saat kita merasakan kok kita kadang-kadang malas ini, ya, malas baca Qurannya, malas datang sholatnya, kita harus sadar ini sedang ada penyakitnya ini. Barangkali karena kita melakukan perbuatan maksiat sehingga menyebabkan kita malas. Karena perbuatan maksiat itu akan menjadikan seseorang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa perhatikan, ya, kita malas, segera obati. Kita sakit, segera obati. Apa obatnya? Ya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya harus segera kita kenali, biar sakitnya tidak bertambah parah lagi. Karena kalau parah, ya, hatinya untuk mendapatkan hidayah itu sudah susah nanti. Kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa datang sholat di masjid seperti ini, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kadang kita nanti sholatnya di rumah aja lah, ya. Bagi yang laki-laki ini misalkan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya mau sholat malah ke masjid malah malu, akhirnya gak datang lagi ke masjid. Atau kita diberikan hidayah berupa bisa datang ke kajian seperti ini. Sekali aku tak libur dulu, 2 kali libur lagi, 3 kali gak datang lagi, keempat gak datang. Dibiarkan. Sehingga ketika mau datang, malu lah mau datang ke kajian. Karena penyakitnya dibiarkan. Penyakit hatinya dibiarkan. Maka ketika menuruti syahwatnya, maka akan susah nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka 3 hati ini, ya, adalah hati yang ada dalam diri manusia, yaitu hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang sehat, yang mati, ya. Hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Dari 3 ini kira-kira kita masuk yang sebelah mana? Apakah hati kita betul-betul hati yang sehat? Ataukah hati kita ini hati yang mati? Ataukah hati kita ini hati yang sakit? Ya. Kalau hati yang mati, na'udzubillahi min dzalik, semoga jangan. Hati yang sehat, kita berusaha untuk itu. Kalau kita merasakan hati kita sakit, segera diobati biar gak tambah parah sakitnya, ya. Biar gak tambah parah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperhatikan sekali lagi bukanlah hanya pada kondisi lahir kita saja, bukan hanya pada apa yang nampak dari kita, bukan hanya badan kita semata, tapi perlu memperhatikan kondisi hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada hati kita masing-masing. Allah melihat pada hati